Oke, Sobat RRI, kali ini kita ada di daerah Sukabangun. Daerah Sukabangun, di mana kita ada di tempat pembudidayaan melon yang ternyata bisa tumbuh di Kota Palembang. Luar biasa, banyak sekali melonnya. Wow, ayo kita coba cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat RRI dimanapun Anda berada. Podcast RRI edisi kali ini saya berkunjung ke suatu tempat yang bisa saya bilang ini hidden game, atau istilahnya tempat tersembunyi, karena jujur saya juga baru tahu kalau di Kota Palembang di salah satu sudutnya ada tempat yang seperti ini. Asri, sejuk, dengan banyak pemandangan-pemandangan, bukan hanya sayur tapi juga ada buah-buahan yang menjadi salah satu andalan tempat ini, menjadi tempat wisata, agrowisata tepatnya. Nah, saya tidak sendiri karena saya mengundang kedua narasumber. Saya yang diundang sebenarnya, Sobat RRI ya. Oke, ada Ibu Vika. Ya. Ibu Vika apa lengkapnya Ibu Vika? Rafika Fitrianti. Ibu Rafika? Rafika Fitrianti, ya dipanggil bukan penyanyi dong. Ibu Vika panggilannya ya. Dan Pak Gusti Diansyah. Ya. Oke, jadi beliau ini adalah sepasang suami istri yang aktif berkebun, yang ternyata bisa mewujudkan satu tempat wisata yang dikenal dengan nama apa? The Zafam. The Zafam, oke. Jadi Zafam ini gimana nih cerita asal muasalnya bisa tercipta tempat seluas dan seindah ini ya kalau saya bilang? Ya, alhamdulillah. Zafam itu sebenarnya bermula dari masa pandemi ya Mas Aris ya. Jadi kan pandemi tahun 2020 itu kita kan semua di rumah, nggak boleh keluar, kan? Jadi kita kan banyak, apalagi internet sudah ada ya waktu zaman itu. Jadi kita ngulik-nguliknya yang ngulik di internet, di YouTube gitu. Terus kita kepikiran kan waktu itu pandemi kita harus sehat, gitu kan? Itu yang menjadi apa istilahnya core kita ya waktu pandemi itu harus sehat. Cari-cari gitu kan. Sebenarnya yang punya ide awal tuh sebenarnya suami saya ini Pak Gusti. Si Bapak. Beliau bisa lebih ini ya jelas detailnya gitu. Dari sekian banyak pilihan, orang banyak kuliner, jual makanan, Pak Gusti malah bercocok tanam gitu loh. Itu idenya dari mana? Dari kedatangan mimpi kah atau apa itu? Ya, bicara tentang bercocok tanam itu bukan bicara tentang suatu hal yang konvensional, tapi it's about our future. Jadi bicara tentang masa depan kita. Jadi bicara tentang pertanian adalah masa depan. Bukan hanya bertahan hidup ya? Bukan bertahan hidup. Jadi bangsa yang akan bertahan nanti adalah mereka yang kemudian bisa mengembangkan pertanian secara baik. Dan lahirnya Zafam ini selain memang secara situasi kondisi saat itu adalah saat pandemi, di mana kita tidak bisa beraktivitas karena saya sehari-hari juga sebagai dosen pengajar di Universitas Sriwijaya. Walaupun jurusan saya kelautan, saya bukan pertanian, tapi saya dulu sejak kuliah S1 saya di Institut Pertanian Bogor. Saya bilang dalam diri saya akan belajar di dua negara penjajah. Jadi saya dari kecil saya bertanya mengapa sih Belanda dan Jepang itu bisa menjajah Indonesia. Dan syukur alhamdulillah Yang Maha Kuasa mentakdirkan saya bisa sekolah ke Belanda dan Jepang. Dan menariknya Belanda dengan negara yang tidak lebih luas dari Jawa Barat, dengan jumlah penduduk setengah dari bahkan kurang dari Jawa Barat, itu bisa nomor 3 dunia dalam konteks hortikultura pertanian menghasilkan. Dan sampai saat ini, sampai detik ini, itu negara di Eropa, benua Eropa yang paling bagus dalam konteks produksi pertanian adalah Belanda. Dengan kondisi lahan mereka, sebagian besar negara mereka di bawah laut, dengan kondisi lahan yang tidak layak untuk
dilakukan aktivitas pertanian. Oke, dataran rendah berarti. Dataran rendah. Karakter tanahnya berpasir dan lain-lainnya. Maka saya berpikir, mengapa bisa? Ketika itu karena saya di kampus selama 2 tahun saya belajar di Belanda, saya lihat luar biasa mereka membangun sektor pertanian mereka. Mereka introduce teknologi di situ. Nah, ternyata ketika kita membuat sesuatu dan disisipkan teknologinya, maka pertanian itu akan menjadi sebuah hal yang menjanjikan. Nah, ketika berbarengan dengan situasi kondisi pandemi, nggak punya aktivitas, saya berpikir Palembang ini wilayah yang juga sama sebenarnya. Dataran rendah, relatively itu nggak bisa digunakan untuk aktivitas pertanian pada umumnya. Paling banter kita tuh sawah, tak ada hujan. Apalagi kita juga lahannya kebanyakan lahan rawa. Lahan rawa, terus kemudian tanahnya pun tanah liat, betul. kuning begitu, keras, gitu, nggak bisa kita tanamin. Akhirnya saya belajar dari apa yang saya pelajari karena saya bidangnya kimia laut, kimia air ya. Jadi saya bicara bagaimana kita tidak tergantung kepada kondisi tanah. Akhirnya kita bangun pertanian yang kita sebut dengan satu sisi ini kota. Palembang adalah merupakan kota yang bukan identik dengan pertanian, maka kita sebut dengan urban farming, pertanian kota. Karena kondisi tanah itu tidak layak untuk aktivitas agriculture, maka kita gunakan teknologi hidroponik. Jadi teknologi di mana tidak soilless artinya tidak menggunakan tanah, tapi dengan air. Jadi teman-teman semua, sahabat RRI, kami pertanian di Zafam ini tidak menggunakan tanah. Ini produk kita misalkan melon, kemudian sayur-sayuran, itu tidak menggunakan tanah. Maka berangkat dari itu, step by step kita bangun dari 2020 The Zafam ini sampai saat ini bisa berkembang, alhamdulillah. Oke, jadi Bu Vika manut aja pas ada Bapak Gusti ada ide pengen bercocok tanam gitu. Paling nanamnya di tanah langsung, ternyata hidroponik. Di luar bayangan berarti. Saling support lah ya, saling support dari Oke, iya. Kita ikut lahan ini dulu, Mas Haris. Ini benar-benar lahan yang tanah liat, yang dia tuh apa namanya? Semak belukar. Semak belukar, nggak bisa ditanam lah. Bisa dibilang, aduh, kalau kita kayak hopeless lah, yang bisa nanam gini gitu kan? Insya Allah dengan teknologi itu ya kunci. Tadi kita kayak lagi denger dosen ngomongin kita ya. Lah kan emang Pak dosen. Gitu kan? Jadi saya juga kebuka pikiran, oh kita bisa ya gitu. Bisa banget menanam walaupun kita anggap itu lahan ya tidak produktif. Dengan teknologi itu bisa semua jadi produktif. Wih, luar biasa. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih dalam podcast RRI di Zafam. Zafam. Harus kayak gitu ngomongnya, atau Zafarm. Zafarm gitu. Ikan batata saya jadi ya. Oke Sobat RRI, dari sekian banyak tanaman yang bisa diadaptasi dari negeri Belanda, kita pengen tahu dulu tanaman apa saja ini Pak Gusti dari negeri Belanda yang mungkin dari segi cuacanya sama, tapi struktur tanah beda ya. Itu apa yang bisa diadaptasi dari negeri sana atau dicerangin? Ya, sebenarnya kalau dalam konteks tanaman itu tidak ada cuaca, nggak sama sekali berbeda. Karena mereka negara 4 musim, rata-rata musim panas mereka saja di kurang lebih 21 derajat, 22 derajat. Musim panas ya. Musim dingin maka bisa minus gitu. Tapi bagaimana mereka negara dengan perbedaan 4 musim itu bisa bercocok tanam dengan produksi pertanian yang stabil sepanjang tahun.
karena mereka menggunakan teknologi greenhouse, smart farming. Jadi semua terkontrol, temperatur, kemudian intensitas cahaya dan lainnya itu semua terkontrol sehingga dari awal tahun sampai akhir tahun itu bisa stabil produksi pertaniannya. Nah, salah satu yang kita lakukan di sini introduce karena Yang Maha Kuasa kita hidup diletakkan di negara Indonesia ini di Khatulistiwa 25 sampai 34 ke atas. Betul, yang relatif tidak ada perbedaan iklim atau cuaca selama panjang tahun, maka semestinya produktivitas pertanian kita akan semakin meningkat. Harusnya. Nah, kemudian ini salah satunya kita di dalam Zafam ini fokus kita salah satu yang kita lakukan adalah satu budidaya melon. Budidaya melon kita sebutkan melon premium. Mengapa premium? Karena kita istilahkan kalau di Zafam itu better taste, healthy life. Jadi rasa yang lebih baik dan hidup yang lebih sehat. Nah, salah satunya ini adalah melon di depan kita ini melon Intanon namanya. Sorry Pak Gusti. Ini melon ini ada bedanya kah atau premium semua? Premium semua. Dengan dua jenis melon. Dua varietas yang berbeda. Jadi ini dari dua negara yang berbeda. Satu ini dari melon Intanon namanya. Itu produksi dari perusahaan Belanda. Rijswaan namanya. Rijswaan. Nanti ini adalah melon sweet lavender, ini produksi dari Thailand, benihnya. Ini suatu hal yang memicu bagi kita sebenarnya, kita sebagai negara agraria, tapi sebenarnya 80% mungkin lebih komoditi pertanian kita, itu benihnya dan lainnya, itu dari impor dari luar gitu. Oke, saya pernah sempat dengar juga Pak Gusti, kalau melon ini termasuk buah yang sombong. Karena dia untuk cuacanya harus pilih-pilih, nggak bisa di sembarang gitu. Betul. Apalagi kita cuacanya tadi 25 ke atas sampai 34, 35 kalau musim kemarau. Betul. Ini kan rasanya agak sulit sekali ngebayangin bisa tumbuh di Palembang gitu. Iya. Apalagi dari Belanda bibitnya sama Thailand gitu ya. Jadi memang cukup challenging ya cukup menantang dalam konteks budidaya melon ini, terutama bagaimana kita menanggulangi hama dan juga dalam konteks ini adalah baik itu insek ataupun juga jamur ya. Tapi ya dengan itu kelebihan kita mengapa kita hidroponik. Jadi dengan hidroponik itu kita bisa men-setting persis kebutuhan tanaman seperti apa, sehingga relatif kalau sama kayak kita manusia, kalau nutrisi kita tercukupi, maka antibodi kita akan bagus. Begitu pun tanaman ketika dia punya kecukupan nutrisi, baik itu makro, mikro nutriennya, maka dia akan sehat. Walaupun banyak tantangannya, ada virus, ada. Tapi yang pasti untuk melon sendiri, apapun jenis melonnya, kebutuhannya tetap sama ya? Berbeda-beda. Bisa jadi berbeda. Karena ada beberapa karakteristik, karena contoh ini adalah melon, dua-duanya sama karakteristiknya, yaitu melon yang berjaring. Nanti berbeda dengan melon yang tidak berjaring, maka komposisi nutrisinya akan berbeda begitu. Ini contoh, ini melon Intanon dari Belanda, ini melon sweet lavender dari Thailand dengan tekstur yang berbeda. Kalau ini lebih juicy, warna dalamnya itu putih kehijauan. Kalau ini crunchy ya Bu Pika ya, crunchy lebih keras, crunchy dengan warna orange gitu. Jadi ini berbeda dengan melon pada umumnya. Biasa kita dapati ini di supermarket tertentu, termasuk di Kota Palembang, rata-rata itu dari luar daerah Palembang semua itu, dengan harga yang sangat fantastis. Di beberapa mall itu kurang lebih di atas rata-rata per kilo 50.000 gitu. Kalau saya sempat dengar katanya ada satu jenis melon yang harganya sampai mencapai jutaan di Jepang ya, kalau nggak salah. Jepang ya. Fun fact-nya ya. Betul itu. Betul. Jadi memang katanya memang tidak semua orang bisa mengkonsumsinya dan memang untuk disajikan karena sebagai hadiah, sebagai acara-acara momen tertentu. Gitu. Berarti bukan melon premium lagi, melon sultan. Tapi ini sudah cukup lumayan loh diantara dengan banyak yang sudah bercocok tanam di Palembang. Kalau saya lihat juga ya Pak ya, untuk wisata-wisata budidaya melon ya. Tapi yang saya tahu melonnya ya
melon biasa lah yang kayak kita temuin hijau atau agak lebih putih, warnanya keras. Enggak manis lagi. Betul. Kayak makan timun suri ya Bu ya. Cuman beda di keras aja gitu kan. Itu sangat berbeda jauh gitu ya Pak ya. Insya Allah sangat berbeda jauh. Terutama kita juga bisa ngukur tingkat kemanisan melon kita. Biasanya kita evaluasi Brix-nya. Kita target kita di atas 13 sampai 14. Syukur-syukur di atas itu Brix-nya, persen Brix-nya, tingkat kemanisan melon yang kita budidayakan begitu. Maka kita sebut dengan melon premium. Itu kalau untuk standar melon sendiri tingkat kemanisannya berapa persentase Pak? Kalau untuk melon premium itu mestinya di atas 12, 13. Kalau yang biasanya di pasaran, melon pasar itu biasanya itu di bawah 10. Bisa 8, bisa 9. Paling manis berapa? Ada jenis tertentu, misalkan ada sweetnet itu dari Thailand juga, itu bisa mencapai 17 sampai 18% Brix-nya. Maksimal hitungannya itu berapa Pak? Kalau melon rata-rata di maksimum 17-18. Berarti paling manis itu ya? Paling manis. Paling manis 12, sudah hampir mencapai 17, sudah lumayan ya? Betul. Oke, pasti ada kendala-kendala juga ya Pak ya? Betul. Dalam hal ini, pertama kali kita sudah mencoba melon ya? Sampai hari ini juga tetap melon? Tetap melon. Tapi ada juga tanaman lain? Ada tanaman lain. Kita nanti lanjut lagi. Untuk Sobat RRI, masih dalam podcast RRI Palembang, tetap bersama kami setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih dalam podcast RRI Palembang, Sobat RRI. Jadi di sini semuanya nggak hanya melon, ada jambu juga ya, Bu Vika, Pak Gusti. Ini udah masuk? Udah masak. Udah masak. Serius, udah masak. Sudah. Udah masak. Mengkel itu ya. Oh gitu. Seger. Ada juga selada kalau nggak salah. Selada. Ya. Ini juga selada Hasil dari Belanda juga. Dari Belanda Pak? Bibitnya dari Belanda. Bedanya yang sering dijual di supermarket, bedanya di mana tuh? Ini yang sering di supermarket ini. Supermarket kayak gini. Rice One. RZ namanya. Bukan pagoda itu ya, bukan ya? Beda ya? Kalau pagoda bukan jenis dari selada. Pagoda itu lebih kayak jenis sayuran sawi dia. Oh, dan semuanya hidroponik. Iya. Tanpa. Ibu Vika kepikiran nggak waktu itu kalau ternyata Pak Gusti mau hidroponik? Ibu pikirnya mungkin disemai di tanah atau gitu? Iya, kan karena memang kita bicara masalah teknologi dan tadi ya kalau Palembang itu sangat tidak sepertinya memadai. Ya. Akhirnya kita kan berbicara masalah teknologi yang bisa menunjang untuk hadirnya ya produk-produk premium ini. Jadi ya, saya sih memang awam banget. Tapi udah nangkep tapi gitu. ya. Ya ikutan sebenarnya belajar dikit-dikit gitu ya. Pas lihat juga, Masya Allah kok bisa gitu. Saya juga surprise awalnya gitu. Kata saya, bisa ya ternyata jadi gitu kan. Dan bentuknya gitu. juga hampir sama dengan yang dijual di Belanda sana, Pak. Iya, betul. Sama. Kan Sama. biasanya kan ada yang kalau misalkan di tempat yang lebih panas hasil buahnya lebih kecil gitu. Iya benar itu enggak. Justru kalau melon dia suka cuaca panas. Panas-panas. Berarti betul memang kalau melon senang di air tapi tidak senang kalau sering disiram gitu. Betul. Oh, faktanya juga berarti bukan sekedar informasi biasa ya. Memang secara senengnya melon seperti itu. Walaupun panasnya nggak boleh di atas 34 atau 33 derajat ya. Temperatur airnya yang kita jaga. Itu. Nah, balik lagi ke Zafarm. Zafarm ya. Bukan hanya melon, ada juga tadi Selada rice one sih. Ini jenisnya Junction namanya. Junction. Selada Junction. Tadi saya lihat di sini ada banyak anak-anak, Bu. Mampir. Ada kantinnya juga di situ. Iya. Berarti di sini memang untuk umum dan emang
ada apa aja di Zafam ini? Ya, jadi kita karena sudah punya produk ya Pak Mas Aris ya, gitu kan, kita punya melon, udah sayur-sayur dan juga yang lain-lain. Jadi kita membuka juga EduFarm, kita bilang gitu. Jadi edukasi pertanian. Itu mulai kapan pertanian. kepikiran untuk EduFarm? Kalau EduFarm itu sudah masuk di Setelah pandemi selesai. 2022 ya Pak? Ya udah 2022 itu udah kita mulai gitu. Karena kita sudah punya ini ya, produk lah ya bahasanya gitu kan. Keren ya. Jadi kita juga punya teman-teman, terus kita suka posting nih, namanya itu kan, oh ini apa di mana gitu kan, jadi kita posting. Akhirnya ada juga sekolah-sekolah yang memang pengen datang, pengen lihat gitu, nah itu adalah EduFarm. Jadi anak-anak sekolah nih biasanya mereka reservasi dulu. Nah, reservasi maunya di hari apa, berapa orang kah gitu, kemudian jam berapa gitu. Nah, kayak kemarin itu aja 87, pernah sampai 200. Kalau tadi baru 50 sedikit ya, nggak terlalu ya. banyak. Itu aja sudah meriah banget itu ya. Dari anak TK sampai anak SMA. Kuliah juga ada. Kuliah juga ada. Jadi mereka belajar untuk mengenal dulu bagaimana pertanian modern atau urban farming ini. Oke. Kota Palu. Dapat kuliah gratis dong. Ya, Itu untuk yang EduFarm ini ide dari ibu atau bapaknya juga atau berdua? Kolaborasi berdua. Kolaborasi ya. Karena kita visi kita adalah bukan sekedar nanam ya Pak. Bukan sekedar nanam. Yang kita sebut dengan ini ya, kita pengen adanya ilmu bermanfaat juga. Jadi pertama kita ingin menanamkan sejak dini kepada anak-anak bahwasanya pertanian itu mengasihkan, menggembirakan, dan itu juga menguntungkan. Dan ini bisa jadi habit Pak ya. Dan bisa jadi habit, hobi. Sekarang kan kalau bahasa sekarang anak-anak sekarang healing. Oh iya betul. Itu jadi suatu hal yang aktivitas yang bermanfaat ya. Dan saya pikir justru ini menjadi salah satu alternatif karena di Palembang ini kan dalam kutip wisatanya nggak punya. Orang Palembang ini mainnya wisatanya ke mall. Sabtu Minggu bawa anak-anak ke mall. Sehingga kalau ke sini sekolah dia berinteraksi, megang tanah, kotor, kemudian ternyata nggak hanya kotor di sini, ternyata pemain air di sini, nangkap ikan, kemudian manen sayur, menanam buah-buahan dan lainnya, ternyata mengasihkan. Nah itu moga-moga menjadi memori yang memori, bagi inspirasi. Mereka, gitu. Udah kayak kalau deterjen aja Pak Gusti, kotor itu baik. Jadi sponsor. Jadi kalau bahasa anak sekarang ini ya Sobat RRI, itu culture. Ini culture, ini gaya hidup yang baru ya. Menyatu dengan alam. Betul. Terus apalagi memberikan pemahaman kalau ya ini adalah bukan apa yang kita makan untuk seterusnya gitu ya. Dan respon mereka gimana tuh, Bu Vika, Pak Gusti? Ya, jadi sangat antusias. Jadi di sini semuanya mereka bisa belajar. Jadi kita bisa membuktikan di sini melalui Zafam ini dengan tadi disampaikan oleh Bu Vika dengan lokasi yang sebenarnya nggak layak untuk aktivitas pertanian. Makanya saya bilang hampir tadi, semua komoditi kita bisa tanam di sini. Dulu ada jagung manis, kemudian itu pisang-pisang Cavendish, kacang panjang, kemudian cabai, tomat, seluruhnya kita sudah pernah tanam di sini. Rambutan dan lainnya semua dari lahan yang sebenarnya nggak layak untuk ditanam. Ini kita coba dengan sains hidroponik, ada budidaya ikannya, ikan dengan kita sulit air kan kalau di Palembang. Dengan kita introduce dengan teknologi bioflok, ternyata kita nggak perlu banyak pergantian air lebih hemat. Kemudian di tanahnya sendiri kita menggunakan teknologi rice bed. Jadi dengan tanah yang gersang kita bisa melakukan aktivitas pertanian dengan hasil yang sama. Hasil yang sama layaknya di wilayah-wilayah pertanian. Hanya saja mungkin tantangannya harus lebih berusaha. Betul. Oke, baik. Sobat RRI, nanti kita lanjut lagi. Ada satu fun fact juga mengenai melon ya. Kalau melon itu sepupu jauh mentimun dan juga labu ya Pak ya. Betul. Jadi mereka ini satu keluarga, namanya Cucurbitaceae kalau latinnya ya Pak, betul ya. Jadi bisa dibilang gitu. Masih sepupuan sama labu jenisnya sama curcuma. timun.
Bisa kayak gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ngebahas agrowisata di sini, tapi kita kembali jeda untuk yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama Anda, Sobat RRI, podcast RRI. Ting tadi ada di sana, sekarang ada di sini. Ada satu juga fun fact, kalau ternyata untuk melon sendiri, itu ada yang bisa hidup di cuaca panas. Ini saya sempat baca, nanti kita tanya kepastiannya. Ada yang namanya melon hasil budidaya dan juga hasil, apa ya Pak, kalau orang bilang itu hasil percobaan lah gitu. Ya, melon apel, yang kecil-kecil. Betul. Ada itu ya? Ada. Katanya bisa hidup di dataran rendah. Dataran rendah. Memang kalau secara karakteristik, hampir seluruh melon itu dia lebih prefer atau lebih suka di dataran rendah. Jadi di bawah 400 mdpl. Sebentar Pak, dataran rendah cuaca sekitar 24 Ke atas. derajat ke bawah. Ke atas. Ke atas ya justru. Karena dataran rendah relatif biasanya temperatur itu tinggi. Cuaca panas. Jadi dia lebih prefer seperti itu kalau melon. 34 seperti di Palembang ideal juga Pak? Ideal juga. Baru tahu saya. Saya kira ternyata memang kemarin-kemarin kayak mesti harus kayak di daerah Bandung gitu kan. Iya. Daerah pegunungan. Di Palembang yang panas sekali gitu. Ternyata bisa hidup dengan sempurna kayak gini ya. Betul. Oke. Nah, ini yang tadi Thailand. Dia lebih kuning ya Pak? Sweet Lebih lavender. sweet lavender. Tuh. Ini memang varian bukan hasil rekayasa apa genetik bukan ya Pak ya? Bukan. Memang jenisnya seperti ini. Jenis. Ini kalau kelasnya kelas Hamigua namanya. Gitu. Hamigua. Hamigua. Oke. Bentuknya lebih panjang, lonjong. lebih oval ya. Nah, Thailand. Tingkat kemanisan skalanya Ya, mungkin 12-13. 12-13. Relatif sama karena cuman beda aja. Ini teksturnya lebih crunchy. Aha. Kalau Warnanya itu orange ya tadi. orange. Orange. Kalau itu lebih juicy. Lebih juicy. Iya. Kalau untuk di pasaran di Palembang sudah banyak yang jual Pak? Kayaknya jarang. Kalau masih sangat jarang. Sangat ya. jarang. Yang saya lihat kalau nggak salah kemarin yang baru-baru masuk itu yang honey itu ya. Yang madu. Honey ya? Globe. Iya. Honey Globe yang non net. Jadi nggak punya net. Betul. Ya. Honey Globe. Honey Globe ya. Iya. Ini dari Belanda. Dari Belanda. Dengan Bibitnya tingkat ya. kemanisan. Sama relatif di atas 12% gitu. Oke. Sekarang mari kita Coba. Ais. Oh, itu yang Saya jadi pengen malu kalau dipaksa ya. Kita coba buka Mas Oke, Arif mana ya. nih? Oke. Sebenarnya idealnya ini baru kita petik tadi. Idealnya sebenarnya kalau melon untuk lebih maksimum ininya itu dua hari setelah Oh, harus didiemin dulu. 2 hari setelah kita petik istrinya. Itu didiemin dari supermarket atau dari kebun biasanya, Bu? dari kebun. Padahal kan dari kebun. Ya. Jangan langsung dibuka sebenarnya. 2 hari dia nginep. Kemudian itu udah menambah rasa manisnya. Dan bau harumnya. Iya, wangi. Kalau yang dari supermarket sama. Berarti udah lama itu berarti. Lama berarti ya. Udah lama berarti nggak apa-apa, nggak masalah ya. Iya. Oh, bukan secara horizontal Biar ya. lebih bisa di ini nanti. Ini tutorial membuka melon seperti ini. Tuh, Sobat RRI, ternyata kalau kita biasanya kan orang langsung dari belah horizontal kayak gini, ternyata dia kayak gitu bukanya. Biar dapat nih, boleh di zoom. Gimana Udah cara- kayak ngupas duren. Tuh. Boleh di zoom. Kecil ya bijinya ya. Ini kru kita pasti pada sirik nih Pak. Iya. Tapi ada yang sudah duluan deh nyoba kayaknya. Oh ada tuh. Ah, Warnanya Ada agak yang namanya ya. crunchy tuh. Ini apa crunchy. namanya, agak Coba, Krenyes. Mas Arif. Oh Bismillah. ya. Bismillah. Saya coba ya. Waduh. itu belum bisa dibedakan ya dengan satunya ya dengan tangan.
Krenyes tapi nggak keras loh. Iya. Iya, benar, harus ada airnya ya. Enak banget buat tata. Gimana Mas Haris? Pahit? Banget. Enggak manis. Ya, Tapi nggak terlalu manis banget. Iya, betul. Dan memang tidak terlalu berair ya Pak ya. Betul. Ya, itu namanya crunchy tadi. Iya. Jadi bedain sama yang Intanon. Intanon, ya. Namanya juicy. Oh iya Nah, ini. boleh deh. Coba deh denger deh. Bener, ada crunchy-nya. Mana Paduka? Jadi ini jenis dari Thailand. Skala manisnya itu 12-13. Betul. Sementara kalau untuk melon itu skala paling maksimal manisnya itu 17 tadi. Disampaikan Bagus ya Bu Betul. ya. Ini manis tapi tidak yang terlalu apa ya? Iya. Emang karakteristik melon seperti itu. Nggak seperti kayak Di 12-13 itu. kalau durian kan selalu di atas 30 kalau durian. Ini kalau habis dibuka bisa habis berapa lama Pak? Soalnya saya sayang kalau misalkan habis dibuka masih disimpan gitu. Ini masuk kulkas masih bisa tahan 5 hari gitu. Enak-enak luar biasa. Nah, kalau yang satu ini ya. Yang kita coba yang Intanon. Oke. Ini yang dari Belanda. Ya, ini dari Bibitnya Belanda. Bibitnya dari Belanda. Iya. Pak, kalau misalkan udah ditanam di sini ada perubahan nggak? Nggak ada Misalkan. perubahan karena dia kalau istilahnya ada sebut F1 ya. Iya. Jadi kecuali kalau kita dari panen ini bijinya kita inikan lagi itu tapi Main lagi beda itu. kualitasnya turun. Maksudnya saya seperti itu. Ketika sudah ditanam di Palembang dengan hasil biji-biji, orang akan semai aja bisa langsung Betul. beradaptasi. Tapi beda nanti. Beda tapi Iya, bisa tapi beda ya Bu ya. Betul. Nggak akan terlalu manis seperti Yang awal, asli, ya. yang asli ya. Iya. Satu tadi ini agak lumayan berat loh Pak. Ini sebesar ini berapa kilo? Kalau ini kurang lebih 1,4 kilo. 1,4. Kalau ini Jual 1,7 kilo. 1,7. Pasarannya berapa itu Pak? Kalau pasaran kita jual di sini orang petik itu 50.000 per kilo. 50.000. 50.000 per kilo. Kalau ini berapa? Sama. Sama Sama. harganya. Untuk pemasarannya Bu Ika? Kalau pemasaran melon kita ini, kalau ditanya ya orang sekarang itu di mana di supermarket. Supermarket gitu ya. ya. Kita tuh nggak sampai supermarket loh Mas Haris. Oh. Jadinya tuh habis di tempat. Jadi kalau udah periode panen, ini kan periode panen tanggal 20 nih ya, 20 Iya. November, 20 Oktober nih sampai pertengahan November. Itu tuh udah habis, nggak ada lagi mau ini. Nah, Oh. boleh kita cicip dulu. Jadi Nah, ini hijau. Nih Mas Haris. nggak usah Coba. aneh-aneh ya Bu ya. Iya, Pengen kerja sama supermarket karena ini aja udah habis ya. Udah habis. Kalau ini lebih punya aroma. Ini Coba. Ah, itu loh. ya aromanya kayak melon biasa. Ya. Iya. Nah, warnanya kan Sama-sama kayak Iya, melon hijau, tapi warnanya kuning, ininya juga hijau nih. Bijinya mana ya? Oh ada. Ada. Manis banget. Paduka, manis banget Paduka. Aduh, sayang. lebih Ini manis yang ini. lebih manis. Iya. Iya, memang gitu. Tapi agak apa ya? Agak lebih lembut dibanding Nah, yang itu tadi Ini sebut juicy tadi. juicy. Kalau ini crunchy. Kalau yang ini kan, kalau yang biasa kalau kita makan agak keras kayak makan pepaya muda, Hmm. pepaya muda dan krenyes juga Iya. gabungan, tapi tidak ada rasa manisnya. Iya. Ini manisnya tadi sama ya Pak ya, Iya, iya. 12-13 ya. Iya, betul. Mantap jiwa. Enak. Oke, kita balik lagi ngobrol sebentar nih Pak. Jadi memang di sini walaupun ada yang namanya tadi selada ini apa ya? Selada. Selada, ada cabai juga Bu ya. Iya. Saya lihat juga di situ ada daun bawang dan segala macam. Tetap unggulannya ini ya. Iya. Iya, melon. Karena kita yang kita produksi banyak. Mhm. Selebihnya itu memang komoditi pendukung Oh, ya. untuk edukasi dan lainnya untuk widowisata. Komoditi kita cuma 3, satu yang utama itu melon, Oh, kedua itu selada, Ya. ketiga itu ikan bilvok, dalam ini nila dan gurami. Ikan tadi mulai dari tahun berapa Bu? Sama itu, Sama itu. Sama. Oh, serentak tuh ya. serentak. Ikan apa tadi nila? Ikan nila dan gurami. Gurame. Dan tempatnya juga terpisah ya, jadi enggak istilahnya enggak satu kesatuan gitu ya. Iya, satu kawasan, Satu tapi kawasan beda tapi tempat. beda ada blok-bloknya Ya, gitu ya. makanya sebenarnya Iya, kita sebenarnya Zafam juga punya
peternakan sapi. Tapi nggak di sini karena dulu di Palembang, tapi sekarang pindah di Lampung. Sebenarnya ide kita kemarin selain urban farming itu adalah integrated farming, jadi pertanian yang terintegrasi. Jadi kotoran hewan dari ternak kita, peternakan kita jadiin pupuk kandang, nanti kita hidupkan saling ada tanah kita, ya, kemudian dari bioflok kita nanti tercipta bioflok, kotoran ikan dan lain-lain nanti untuk siram tanaman dan ini. Jadi semua terintegrasi. Jadi kita pengen menjadi satu kalau sekarang pemerintah itu bilang kemandirian pangan dan lainnya. Sebenarnya kita ingin buat pesan bahwasanya jika kan banyak sekali tuh hampir setiap komplek perumahan itu pasti ada 1 kapling, 2 kapling yang kosong, yang tidak termanfaatkan. Sebenarnya kalau ini terkelola dengan baik, terkoordinir dengan baik, ya setiap RT dan lain punya spot-spot untuk melakukan urban farming, itu akan suatu hal yang kampung hijau. Kampung hijau. Memang jadi harus jadi kewajiban ya Pak ya. Betul. Tiap misal kelurahan punya urban farmingnya, jadi bisa jadi kampung hijau ya. Ketahanan pangan juga. Kerjasama antar warga. Iya. Betul. Satu lokasi. Betul. Ya Pak ya. Ini sama Ibu Vika, kalau tadi ada sistem edukasi ya, sistem edukasi anak-anak sekolah, apakah ada hiburan yang lain? Mungkin pakai game sih, ibu-ibu gitu kan? Ibunya kalau sekolah, di sana anak sekolah sih mereka jarang ngajak orang tua ya. Ada juga pengajian. Tapi nanti Bu Vika, kita jeda dulu ya. Kalau yang satu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih Sobat RRI, masih dalam podcast RRI dari Zafarm dengan produk-produk andalan agrowisata ya, sayur, buah, terutama melon yang sudah saya rasakan tadi memang luar biasa. Cuman Pak Gusti sama Bu Vika, tadi kan saya bilang kalau lokasinya ini dibilang tertutup enggak, terbuka juga enggak gitu. Kok Bapak bangunnya di sini loh Pak Gusti? Ya karena tengah kota, jadi biar bisa diakses oleh masyarakat sekitar. Dan ini kan tertutup semua, jadi strata lingkungan sudah terbentuk ya. Jadi relatif aman dan lain-lainnya, sehingga dan juga tadi dengan kota mudah diakses, sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat untuk ini. Selama tahun 2020 di sini dan saya baru tahu. Banyak saya kemana saja. Tangga sebelah itu juga gitu. Pas tahu ada, kan kita pasang tuh panduk gitu kan. Emang ada kata mereka kan. Karena ada yang nanya misalkan. Gitu. Ada yang nanya di mana kebun di sini? Kebun di mana sih ini? Oh ternyata di belakang rukonya ada kebun. Itu ya. Tapi memang kita memang kalau untuk memang kayaknya Pak Gusti sama Bu Vika nggak terlalu niat komersial gitu ya kayaknya ya. Karena dari awalnya ya tadi ini lahir dari aktivitas pandemi ya. Repot juga ya nanti ya Bu Vika ya kalau terlalu ngetop ya. Dan nggak nyangka juga ini terus berkembang gitu. Itu. Oke, sebenarnya kita ingin nanti ke depan ingin bekerjasama lebih luas sebenarnya melalui tadi saya bilang program komunitas ya. Yeah. Pertanian kota ini bisa nanti harapannya bisa disambut oleh pemerintah Kota Palembang atau Provinsi Sumatera Selatan, karena ini kan real kita sudah buktikan 5 tahun bisa berjalan, bisa menghasilkan dengan lahan yang tidak termanfaatkan, dan kami yakin banyak banget lahan tidur di Kota Palembang, di perumahan. Kalau satu RT, satu RW punya lahan seperti ini yang kecil aja, yang nggak terlalu besar, tapi mungkin kalau diakumulatifkan akan juga bisa menghasilkan. Satu sisi ini mendukung sekali program dari pemerintah kita tentang kemandirian pangan dan lain-lainnya begitu.
Tuh. Kalau dari Bu Vika sendiri, kalau ngelihat dari apa yang sudah dirasakan sekarang tuh, hikmahnya apa itu loh? Kebahagiaan seperti apa momen terbesar tuh bagi Bu Vika, Pak Gusti? Kebahagiaan yang tidak bisa kita capai ketika kita di kota ya. Biasanya kan Betul. orang-orang kota pengen ke desa gitu ya, Iya. pengen balik lagi ke masa kecil mereka gitu yang di tengah sawah gitu-gitu ya. Betul. Kemudian juga ada burung-burung. Ternyata kita bisa loh tetap di kota dan merasakan hal yang sama gitu kan. Nah, itu sebuah Pencapaian ya. pencapaian yang cuman dalam hati tuh kita yang bahagianya tuh nggak bisa terungkapkan gitu Mas Haris gitu kan. Nah, kita bahagia kayak damai gitu ya. Gitu di sini hiruk pikuk kita kerja dari pagi nih, misalnya dari pagi jam 8 sampai jam 5 bahkan sampai padang lembur ya. Nah, healingnya di mana? Sana happy-nya di mana? Tetap bisa kok deket sini. Nah, itu. Betul, kata orang itu bermain Gitu ya. sambil bekerja ya, Pak. Benar, itu. Jadi kita gitu, Sabtu Minggu ajakin anak-anak ke sini, mancing ikan, kemudian ajak camping anak-anak juga. nanam. Oh ya, kita camping ada. Oh, ada Di camping belakang juga kita tuh. juga ada lahan yang agak Ada lumayan bentuk luas juga, tenda-tenda. camping. Kalau Iya. siapa yang mau camping di sini silakan juga. Silakan juga ada di belakang situ. Kita- Reservasi dulu ya, Pak ya? Iya, Iya. reservasi dulu ya. Iya. Kita sebenarnya pernah buat tenda di sini, di sini. walaupun kehujanan. Iya. Kalau dari Pak Gusti sendiri, pencapaian ini apa nih yang membuat bangga gitu? Kalau saya berprinsip ya karena kita umur terbatas, ya, sebaik-baik manusia kan katanya yang paling bermanfaat untuk orang lain. Betul. Jadi ini satu sisi manfaat bagi burung, manfaat bagi tikus, bahkan Serangga. ya, serangga dan lainnya. Kedua memang sesama tentu ini membuka lapangan pekerjaan. Iya. Ini bukan hanya TK tadi, tapi bahkan universitas belajar ke sini. Bukan belajar lah, sharing bersama. Banyak anak-anak mahasiswa S1 yang magang, bahkan skripsi ke sini, penelitian ke sini, SMK Pertanian, anak-anak SMK Pertanian itu belajarnya ke sini, magang 6 bulan ke sini. Itu satu hal yang Luar biasa lah. kita seneng. Artinya yang kita lakukan ini punya nilai, bukan untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Memang kalau bahasa kami itu, kalau saya bilang harvest the happiness, jadi memanen kebahagiaan. Manen kebahagiaan itu ya setiap kita petik, ngeliat orang metik, ngeliat anak-anak cerita kesana kemari, berkeringat, di dalam greenhouse, itu ngelihatnya seneng. Kita justru suatu harga yang mahal nggak bisa diuangkan. Nggak bisa diuangkan. Yang betul, itu Pak. yang bagi kami suatu hal yang berharga gitu. Itu ya. Kebahagiaan yang diciptakan tapi tidak menyangka hasilnya bisa semasif ini ya Pak ya. Betul. Baik Sobat RRI, kita sudah di pengunjung kebersamaan bersama Pak Gusti dan juga Ibu Vika. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita sudah dipersilahkan untuk hadir di sini. Tempatnya luar biasa ya. Lokasinya di mana nih Pak Gusti, Bu Vika? Di Jalan Sukabangun 2, di belakang Ruko Sendok Emas. Tuh, kalau mau mampir ke media sosialnya, Di IG The Zafam. The Zafam. The Zafam. Informasi-informasi juga gimana nanti ceritanya, kegiatannya ada di sana Di semua sana ya. semua. Oke. IG The Zafam. Sukses selalu Bu Vika, Pak Gusti. Terima kasih. Dan juga untuk Anda pendengar, Sobat RRI dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu untuk podcast RRI kali ini. Terima kasih banyak, saya Haris Ansor. Sampai jumpa.